Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elia Febriani, dari Fakultas MIPA Prodi Farmasi. Di sini saya akan, menjelaskan mengenai artikel spesial saya yang berjudul Kajian Potensi Pengaruh Penerapan Teknologi Plasma Terhadap Efektivitas Ketercampuran Sistem Emulsifikasi. Untuk bahasannya, ini berupa pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakangnya yaitu seorang formulator kerap dihadapi sebuah tantangan dalam pembuatan sediaan emulsi, yaitu berupa ketercampuran. Seperti kita ketahui bahwa emulsi merupakan sediaan cair yang mengandung dua cairan yang tidak saling bercampur, di mana salah satu cairannya ini akan terdispersi dalam cairan lainnya membentuk globul, di mana tidak menutup kemungkinan bahwa emulsi yang dibuat dapat mengalami penggabungan globul fase dalam yang telah lama tersimpan, sehingga dibutuhkan upaya dalam menjaga stabilitas dengan cara meningkatkan ketercampuran. Maka dari itu, terdapat sebuah solusi alternatif, yaitu berupa teknologi plasma farmasi yang dapat berpotensi untuk meningkatkan ketercampuran, di mana dilihat dari penurunan tegangan permukaan, penurunan ukuran globul, serta peningkatan potensial zeta. Maka dari hal tersebut dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh perlakuan teknologi plasma terhadap efektivitas ketercampuran pada sistem emulsifikasi, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan teknologi plasma terhadap efektivitas ketercampuran pada sistem emulsifikasi. Hal ini dapat bermanfaat dalam pengembangan metode formulasi pada sediaan emulsi sebagai pilihan alternatif dalam pembuatan sediaan emulsi. Metode penelitiannya menggunakan penelusuran pustaka, di mana terdapat pencarian terhadap teknologi plasma pada tekanan atmosfer dengan sumber tegangan DC, directing current, sebagai pembangkit plasma, serta kedua elektroda jarum dan bidang sebagai tempat terjadinya plasma. Pada perlakuan dengan plasma, sediaan emulsi yang telah dibuat dengan formula yang telah dioptimalkan ini akan dipijarkan dengan plasma pijar corona. Untuk hasil penelitiannya, apa itu plasma? Plasma sering disebut dengan materi keempat, selain dari padatan, cairan, dan gas. Maka dari itu, plasma merupakan gas yang terionisasi, di mana gas tersebut menjadi radikal bebas yang berasal dari tumbukan antar partikel yang dipicu adanya medan listrik bertegangan tinggi yang disertai dengan intensitas frekuensi lucutan yang tinggi yang dipengaruhi oleh kedua elektroda. Nah, bagaimana potensi teknologi plasma terhadap efektivitas ketercampuran sistem emulsi? Di mana menurut Watek et al. 2013, plasma ini dapat memodifikasi suatu permukaan cairan. Di mana mekanismenya ini menurut Nur 2013, ketika tegangan plasma yaitu DC atau direct current sebagai pembangkit plasma ini dibangkitkan, maka akan memicu lucutan korona karena adanya medan magnet yang kuat. Nah, sumber gas yaitu berupa udara bebas yang mengandung nitrogen, oksigen, air, dan gas-gas lain akan terionisasi pada tekanan atmosfer di antara kedua elektroda, yaitu berupa jarum dan elektroda bidang. Peristiwa tersebut diiringi dengan proses rekombinan, di mana pada proses ini akan terbentuk ion udara bebas seperti OH+ dan OH- dan H+, serta molekul atau spesies aktif seperti agen-agen sterilisasi seperti ozon, hidrogen peroksida, dan nitrogen oksida. Berdasarkan penelitian Liu et al. 2016 dan Luke et al. 2012, ketika sediaan emulsi ini dipaparkan plasma, maka ion dan spesies baru yang terbentuk akan menyentuh dan mengaktifasi permukaan emulsi, sehingga akan memutus ikatan hidrogen pada molekul air, di mana
molekul air tersebut akan terdisosiasi atau menjadi atom-atom penyusunnya akibat dari tumbukan plasma. Hal ini disebut juga dengan istilah sputtering. Nah, sebagian lagi molekul air tersebut akan menguap atau terevaporasi. Efek ini tuh akan berantai. Nah, ketika si ion dan spesies baru ini akan menyentuh misel, atau terkena misal, ini tuh jadi misalnya akan terpecah menjadi ukurannya jadi lebih kecil dan terionkan. Nah, istilah ini disebut dengan emisi ion misel. Nah, misel yang terionkan tersebut akan terhidrasi oleh molekul air, sehingga akan membentuk suatu lapisan atau barrier baru sebagai penghalang. Nah, peristiwa ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan tegangan permukaan dan antarmuka, penurunan ukuran globul, dan peningkatan potensial zeta, di mana hal-hal tersebut ujung-ujungnya akan pada peningkatan ketercampuran. Nah, kesimpulannya yaitu metode teknologi plasma ini potensial dilakukan untuk meningkatkan ketercampuran sistem emulsifikasi. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan.